Pemirsa, pengawasan terhadap pelaksanaan dan pemanfaatan dana kampung di Kabupaten Mimika kembali menjadi perhatian. Komisi 3 DPRK Mimika menemukan sejumlah persoalan saat melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung. Anggota Komisi 3, Rampeani Rahman, menyampaikan keprihatinannya terhadap rendahnya serapan anggaran serta lemahnya sistem pengawasan di tingkat kampung. Berikut pernyataannya. Untuk pemberdayaan masyarakat dan kampung, di situ hasil daripada pengawasan kita hari ini di pemberdayaan kampung itu penyerapan dananya sampai saat ini masih sangat minim, 4,22%. Kemudian ada sedikit kami kaget ya bahwa dana yang dikelola dengan judul OPD ini sangat jauh. Artinya di situ ada dana yang dikelola oleh OPD itu 50% adalah dana hibah, sehingga sama dengan dana hibah ini tidak dikelola langsung oleh pemberdayaan masyarakat dan kampung. Dan kami melihat di situ kegiatan-kegiatan yang menyentuh dengan masyarakat dan kampung sesuai dengan nama OPD itu sangat tidak sesuai. Kenapa tidak sesuai? Itu yang tadi saya sampaikan bahwa 50% dana yang ada di pemberdayaan masyarakat dan kampung adalah dana hibah. Artinya selain dana hibah 50%, di situ ada dana untuk pembayaran dana rutin untuk pembayaran pegawai, gaji pegawai dan lain-lain. Terus berapa yang bisa dikelola oleh pemberdayaan masyarakat dan kampung ini? Ini menjadi catatan untuk kita, sehingga menjadi catatan fungsi pengawasan adalah bagaimana kita bersinergi bersama mitra OPD terkait untuk membawa satu perubahan, baik pengelolaan dana yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sesuai dengan visi misi Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Pembangunan itu berawal dari kampung ke kota. Terkait dengan OPD pemberdayaan masyarakat dan kampung, pasti mereka ini yang lebih menyentuh dengan masyarakat dan bisa salah satu OPD yang bisa mensukseskan visi dan misi Bapak Bupati dan Wakil Bupati dari kampung ke kota. Kemudian yang kedua, terkait dengan penggunaan dan pengawasan dana kampung. Di situ tadi saya sempat bertanya, karena selama ini pemahaman saya bahwa pengawasan, kemudian pengelolaan dana kampung terkait pengawasan itu langsung diawasi oleh pemberdayaan kampung. Tapi ternyata ya kami mendapat informasi akurat dari pimpinan pemberdayaan kampung dan masyarakat. Justru mereka itu tidak menyentuh contoh operator, kemudian kepala kampung itu mereka tidak punya wewenang untuk berintervensi langsung tentang penggunaan dana kampung. Ini sama dengan pemberdayaan kampung ini tidak membantu pemerintah untuk bagaimana juga mengawasi penggunaan dana yang dianggarkan oleh negara, baik dari pusat ke daerah. Salah satu contoh diantaranya adalah operator kampung. Operator kampung ini yang punya wewenang untuk mengangkat operator kampung ini adalah kepala kampung. Terus kemudian yang kita lihat kondisi fakta di lapangan, penggunaan dana kampung ini saya melihat bahwa penggunaannya itu tidak maksimal di kampung-kampung tertentu. Contoh, ada beberapa kampung yang berada di daerah pesisir sana, saya tidak tahu di gunung dan lain-lain ya, karena saya lebih melihat di daerah pesisir. Di sana dana kampung itu saya menganggap tidak dikelola maksimal. Kenapa? Mungkin salah satu diantaranya adalah dari operator juga, karena operator ini yang punya wewenang mengangkat operator adalah kepala kampung. Terus pada saat pengangkatan operator itu tidak ada persyaratan khusus yang di situ mengikat secara hukum operator ini. Saya tadi bertanya, operator ini diangkat oleh siapa? Katanya kepala dinas diangkat sama kepala kampung. Sama dengan ketika kepala kampung ini tidak bisa mengajak operator untuk menjawab kebutuhannya seperti yang kita biasa lihat. Dana kampung ini menjadi favorit untuk semua orang bisa
mau jadi kepala kampung karena salah satu diantaranya target mereka adalah mengelola dana kampung. Ketika operator ini tidak bisa diajak kompromi untuk menjawab kebutuhan kepala kampung, kapan saja dia bisa ganti. Artinya penggunaan dana kampung ini tidak akan terkontrol baik. Karena apa? Salah satu laporan pertanggungjawaban itu ada di operator yang bisa mempertanggungjawabkan secara administrasi yang sama dengan dia harus mengetahui data real yang ada di lapangan yang dilakukan oleh kepala kampung. Sehingga dalam kesempatan ini saya mengajak semua pihak yang bersentuhan langsung, baik pengawasan, kemudian penyaluran untuk dana kampung yang dianggarkan melalui anggaran negara ini, mari kita bergandeng tangan untuk lebih memperbaiki lagi sistem perekrutan operator ini pada khususnya. Karena tadi saya mendapat laporan langsung bahwa satu kampung, satu operator itu dia bisa membawahi 3-5 kampung. Sama dengan saya menganggap bahwa ini tidak efektif. Karena apa? Masing-masing kampung dalam pengelolaan anggarannya itu menurut saya itu wajib satu operator satu kampung. Sehingga dia melakukan tugas pokok dan fungsinya sebagai operator dalam hal ini langsung menjadi pendampingan kepala kampung itu maksimal. Tapi yang terjadi di Kabupaten Mimika ini, yang tadi kami dapat informasi bahwa satu operator itu dia bisa membawahi 3-5 kampung. Kemudian operator itu tidak berdomisili di kampung setempat. Sehingga pada saat pembuatan LPJ, dia akan cari-cari operator bisa tinggal di Wamena, bisa tinggal di mana saja. Yang penting kepala kampung ini merasa bahwa ketika dia membutuhkan operator untuk membuat pertanggungjawaban secara administrasi, operator ini tinggal mainkan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh kepala kampung. Ini sama dengan pembiaran kehancuran dana kampung yang dikelola oleh para kepala kampung. Sehingga kesempatan ini sekali lagi saya mengajak semua pihak untuk sama-sama mari kita mengkawal dana kampung ini. Apa yang menjadi persoalan yang kita melihat di situ ada potensi asas manfaatnya yang tidak bermanfaat untuk kampung, ayo kita suarakan ini, kemudian kita memperbaiki ini, sehingga kepala kampung juga tidak semena-mena untuk menggunakan dana kampung sesuai dengan yang saya lihat. Kebanyakan kepala kampung merasa dana kampung itu mereka punya, mereka mengelola ini sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Tetapi ada beberapa kampung juga yang saya lihat sangat berhasil, asas manfaatnya sangat berpihak kepada masyarakat setempat. Ini yang kita inginkan. Tapi notabene kepala kampung kebanyakan yang saya lihat di pesisir sana tidak maksimal dalam penggunaan ini. Sehingga saya mengajak pemerintah daerah juga bagaimana kita sama-sama bergandeng tangan, semua pihak yang terkait dengan pengawasan, baik itu secara hukum, ayo kita bergandeng tangan untuk lebih membawa perubahan, bagaimana kita lebih mendisiplinkan mereka, baik itu sistem maupun langsung praktek di lapangan, sehingga apa yang menjadi tujuan negara ini dari pusat ke daerah semua bisa berjalan maksimal sesuai dengan apa yang kita inginkan. Contoh, saya tadi dengar di Kabupaten Mimika ini 1 tahun itu 133 miliar dalam 1 tahun untuk beberapa kampung. Kita kalikan saja, kalau 1 miliar satu kampung kelola dalam 10 tahun sama dengan 10 miliar. Artinya sudah membantu pemerintah daerah melalui dana kampung ini untuk menjawab kebutuhan yang ada di masyarakat. Tapi saya melihat selama ini dana kampung yang sudah berjalan, ada kampung yang sudah berhasil, ada kampung yang masih jalan di tempat. Karena saya merasa bahwa tidak maksimal dalam pengawasan penggunaan anggaran. Jadi saya berharap mari kita sama-sama bergandeng tangan untuk salah satu diantaranya adalah operator dulu yang kita benahi, kemudian yang kedua benar-benar kita jalankan sistem, kemudian aturan yang kita berlakukan ke penggunaan dana kampung ini benar-benar membawa efek jerah ketika mereka menyalahgunakan dana kampung. Dari Mimika, Papua Tengah, Antar Papua TV melaporkan.